Selamat pagi, mari kita persiapkan hati kita untuk mulai ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Tuhan tak pernah gagal.
undang kita semua mau bangkit berdiri. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-mu. Ku percaya Kau Tuhan. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ini kehidupan kami Tuhan, yang bersandar pada janji setia-Mu Tuhan. Akhirnya pagi hari ini kami datang ke tempat ini Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu memberi kami kekuatan, kesehatan yang baru. Hingga pagi hari ini kami melangkahkan kaki kami ke dalam rumah-Mu Tuhan. Kiranya pagi ini kami dapat beribadah, memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan, tanpa kami harus terganggu dengan pikiran-pikiran kami, segala beban kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mampu mengangkat segala beban pikiran kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, dalam ibadah kami, dalam segala rasa percaya kami Tuhan, kami tahu ada roh jahat, roh iblis yang tidak akan tinggal diam Tuhan, yang selalu ingin mengacaukan hati dan pikiran kami Tuhan, yang ingin menggagalkan ibadah kami Tuhan. Kiranya kami umat-Mu di tempat ini bersatu hati untuk memanggil kuat kuasa darah-Mu Tuhan, untuk menengking menghancurkan segala kuasa pekerjaan si setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau setan pergi keluar, darah Tuhan menghancur. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah kami Tuhan, seluruh imam-imam yang melayani, seluruh alat-alat yang dipakai Tuhan, terutama Bapak Gembala yang sebentar akan menyampaikan berita firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga umat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan, Kau sampaikan ke tempat ini dengan selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami akan segera mulaikan ibadah kami. Kami serahkan semuanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini. Biarlah kiranya dalam waktu-waktu yang singkat ini kita mau pergunakan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Amin saudara. Kita akan senangkan hatinya Tuhan dengan pujian kita yang pertama, menyenangkan-Mu. Sama-sama kita nyanyikan, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Sekali katakan, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan
bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Ku mau menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Kata Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan kepadamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Sama-sama kita angkatkan tangan kita, menyenangkan Engkau Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan. Kita mungkin mengalami kondisi yang berbeda-beda. Ada sebagian dari kita yang mungkin datang ke dalam rumah Tuhan hari ini dengan kondisi yang hatinya tidak karuan. Mungkin ada yang datang dengan kondisi banyak pikiran. Walaupun mungkin saya percaya juga pasti ada yang datang dengan hati yang sukacita, yang tanpa beban. Mungkin banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita yang kita tidak bisa mengerti. Apa maunya Tuhan? Apa maksudnya Tuhan? Kenapa Tuhan saya harus mengalami ini? Kenapa Tuhan saya harus mengalami itu? Mungkin banyak hal yang tidak bisa kita temukan jalan keluarnya dengan pikiran kita. Tapi saya yakin, saya percaya semua yang terjadi di dalam hidup kita adalah rencananya Tuhan.
adalah sebuah rencana Tuhan yang baik yang Tuhan telah siapkan. Kita hanya perlu menjalani apa yang Tuhan mau. Kita hanya perlu percaya Tuhan sanggup, Tuhan tak pernah gagal. Amin saudara. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Ku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Kita nyanyikan dari atas. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti Tuhan, ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidup dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sama-sama katakan, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sekali lagi katakan, ajarku mengerti Tuhan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat,
tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Katakan Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sekali lagi katakan Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Katakan untuk selamanya. Untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Kau Telah Memilihku, dan persembahan untuk kasih rumah Tuhan akan dijalankan. Sama-sama kita nyanyikan, Kau Telah Memilihku Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Sama-sama kita mau bangkit berdiri. Katakan, Kau Tuhan yang telah memilihku. Kau telah memilihku
padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Kita nyanyikan, jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku. Pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Bagi keselamatan bangsaku, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Terima kasih Tuhan. Kudus dan yang tiada Engkau begitu nyata bercela. ajaib dalam istimewa. Jadikan aku Haleluya. misbah doamu Jadikan kami bagi keselamatan bangsaku. bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kami boleh berkenan menyenangkan hati-Mu di surga Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat yang baik yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Hati kami rindu mendengarkan firman-Mu yang adalah pengharapan kekuatan kami. Nyatakan Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami, umat-Mu yang kecil di tempat ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Persiapkan kami semuanya. Kami buka hati kami, telinga kami, mendengar firman-Mu, dan hati kami boleh menampung setiap firman yang Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami memanggil nama-Mu, menghancurkan setiap gerakan apapun yang bukan daripada Engkau datangnya, yang tidak terlihat kasat mata. Tuhan, singkirkan itu semua dari kehidupan kami, dari rumah Allah ini. Darah Yesus menghancurkannya. Terima kasih Tuhan.
biarlah damai sejahtera dari Engkau menaungi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudaraku sekalian. Shalom. Oleh kemurahan Tuhan, kita ada dengan kondisi kita, ya, semua baik lewat perpanjangan umur, kekuatan kesehatan Tuhan berikan kepada kita semua. Biarlah kita pakai semua anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang dilimpahkannya kepada kita semua. Kita senantiasa mempersiapkan diri dalam ibadah, dalam pelayanan kita. Hidup ini senantiasa boleh mengalami pemeliharaan daripada Tuhan. Mari saudara, kita akan mendengarkan ya firman Tuhan. Berapa hari yang lalu, waktu saya sedang berdoa, menyembah, baik pagi, siang, sore, malam, Roh Kudus mengingatkan saya selalu. Setiap kali saya kalau menyembah, saya ingat sidang Tuhan. Saya hanya berkata, Tuhan, dengan kondisi sekarang ini yang sangat menakutkan ini, bagaimana kehidupan kami bersama seluruh sidang Tuhan? Apa yang harus kami lakukan, perbuat menghadapi kondisi sekarang ini? Roh Kudus ingatkan saya, berlindunglah dalam kepak sayap Tuhan. Hanya dalam Tuhan engkau bersama sidang Tuhan berlindung. Mendengar ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Air mata ini ingin menangis. Tuhan memberi jawaban yang luar biasa buat kita. Apa yang dapat kita lakukan dengan kondisi sekarang ini? Kemampuan apa kita bisa berjalan terus sepanjang hari kalau Tuhan tidak memelihara kita? Kekayaan, harta, nama, kedudukan bukan jaminan kita dapat terlindung dari apa yang terjadi sekarang ini. Saudara, Tuhan itu baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita, umat yang dikasihi. Justru kita ini yang seringkali meninggalkan Tuhan. Kita nggak butuh Tuhan. Kita merasa Tuhan itu ya hanya sekadar kita dengar dongeng. Seperti orang luar berkata, firman ini hanya cerita nenek moyang, dongeng. Tidak ada kenyataan.
Saya sering kali bertemu mereka yang terkadang saya tidak kenal mereka, tapi mereka kenal saya. Saya dipanggil, Pak Pendeta, kamu ini siapa? Mereka tanya firman. Mendadak ini, seringkali itu. Saya selalu berkata, buat saya, Tuhan Yesus itu satu kenyataan yang ajaib. Mengapa? Karena saya mengalami pribadi saya dengan dia secara pribadi. Kalau saya bicara, mungkin bagi orang lain itu, ini angan-angannya itu terlalu tinggi. Saya membaca firman, Roh Kudus ungkapkan. Saya bersuka cita tiap kali. Terkadang Roh Kudus memanggil saya. Suara Tuhan itu saya dengar jelas. Saya menjawab. Kalau saya bicara ini banyak kali seperti ini suatu dongeng. Tapi ini pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Ya. Saya bersyukur. Saya juga berdoa supaya sidang Tuhan semua boleh mengalami secara pribadi-pribadi. Amin. Supaya kita pribadi mengalami. Saya selalu berdoa, firman Tuhan yang kita dengar di rumah Anda simak kembali, selidiki kembali, baca kembali, biar Roh Kudus mengungkapkan lebih lanjut lagi, menyatakan lebih lanjut lagi. Ini yang saya seringkali kerjakan sejak dulu. Ya, kalau saya mendengar firman dari guru saya di Jakarta, di Surabaya, di kamar saya simak lagi. Roh Kudus ungkap lagi. Oh ini saya catat. Oh ini saya catat. Haleluya. Mari saudara, firman itu luar biasa. Apa yang akan dia nyatakan itu sangat luar biasa sekali. Saya mau nyatakan satu ayat ini, tapi Roh Kudus sepertinya ingatkan saya untuk kita baca kembali Mazmur 28 ya. Yang minggu kemarin kita sudah dengar ayat 7 saja. Anda buka semua? Ayat 6, ayat 7. Anda buka semua. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Ya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ya. Saya mendadak Tuhan ingatkan untuk kita baca bersama-sama. Ayat ini luar biasa sekali. Ini ayat ini luar biasa sekali. Ya, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur padanya. Amin. Ini pengalaman pribadi. Ya. Kalau ayat 8-9 di bawah itu pengalaman seluruh sidang Tuhan. Seluruh
sidang Tuhan yang ada di dunia ini. Tetapi ayat 7 ini pribadi, dimanapun kita ada, yang mendengar, membaca ini. Dan ini terkait dengan pelita emas. Kalau saya bicara pelita emas, untuk menjadi terang, pelita itu dari emas 1 talenta, 1 gumpal, dibakar dengan api. Kemudian dibentuk. Kalau kita melihat kenyataan ini, merenungkan. 1, dihadapkan dengan api. Kedua, sesudah emas ini dibakar, ya, yang mulai meleleh ini, ada 1 jepitan. Ada 1 jepitan. Jadi 1 tangan ini dengan api, 1 tangan lagi jepit. Ya, sesudah emas ini dijepit, api ini ditaruh, diambil lagi 1 alat. Apa? Palu. Untuk membentuk ini. Jadi Tuhan dengan kedua tangannya ini membentuk kehidupan kita. Di hadapan Tuhan, hidup ini bagaikan emas. Dihadapkan dengan api dulu. Sampai yang kotorannya itu keluar. Emas murni. Hidup ini sangat berharga sekali. Tuhan mengerjakan ini. Seringkali kita bertanya, mengapa ini terjadi? Semakin aku sungguh-sungguh beribadah melayani, semakin sungguh-sungguh aku berdoa, membaca, menyelidiki, merenungkan firman, banyak hal terjadi dalam hidup ini. Mengapa seringkali kita bertanya? Ya, kita sedang dihadapkan dengan api. Nanti satu saat kita akan mendengar Tuhan sudah mempersiapkan satu firman. Ada 3 macam api yang akan kita hadapi. 1 api saja luar biasa. Ini 3. Setelah manusia, siapa yang sanggup? Saudara, hidup kita ini disitulah. Kalau kita boleh hidup sampai hari ini, kita boleh banyak mengalami keubahan dalam hidup ini. Ingat, semua Tuhan kerjakan lewat api. Anda masih ingat Injil Yohanes pasal yang terakhir? Murid-murid menangkap ikan. Begitu mereka menarik ikan 153 ekor, karena firman Tuhan, lemparkan ke sebelah kanan, engkau akan mendapatkannya. Begitu mereka mendarat, mereka melihat di hadapan Tuhan ada api, ada ikan. Tuhan siapkan ikan. Tuhan berkata, ambil beberapa ekor ikan yang kamu tangkap, bawa sini. Artinya luar biasa sekali. Ikan itulah gambaran jiwa-jiwa kita semua umat Tuhan. Ada yang dari Tuhan ambil, Tuhan taruh di api. Ada yang dari murid-murid, hasil penuaian, penginjilan. Itu pun dihadapkan dengan api. Di hadapan Tuhan cuma ada 1 ikan yang dibakar. Dari murid-murid ada beberapa ekor ikan. Di situ, sebagai umat pilihan Tuhan, di hadapan Tuhan itu sangat luar biasa. Ada yang pribadi Tuhan, dan ada yang dari hasil penginjilan dari gereja,
dari umat Tuhan. Saudara, semua dihadapkan dengan api. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah perisaiku. Tanpa kekuatan, tanpa perisai ini, kita tidak sanggup menghadapi apa yang Tuhan kerjakan hidup kita. Ini baru dari pihak Tuhan loh. Ini dari pihak Tuhan. Tuhan mengerjakan bagian dalam. Tapi kita juga menghadapi bagian luar. Firman Tuhan berkata, perisai ini untuk menahan serangan iblis dengan panah yang berapi. Iblis pun memakai api untuk menghancurkan kita. Bayangkan aja. Sama-sama memakai api. Tuhan memakai api untuk menyucikan hidup kita, mencapai hidup kekal. Iblis memakai api, panah bara api untuk menghancurkan kita, untuk mati binasa di api neraka kekal. Di situ Tuhan menyatakan sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya dikatakan, kepadanya hatiku percaya. Kepadanya hatiku percaya. Kita harus percaya. Seperti nyanyian tadi. Tuhan tak pernah gagal mengerjakan rancangan-rencananya. Tuhan tak pernah lalai menepati janji firman-Nya. Dia nggak pernah lalai. Dia ingat, dan Tuhan punya waktu. Ingat, Tuhan punya waktu. Kalau kita masih hidup di tengah-tengah ini, kondisi sekarang ini, yang lain tergeletak semua. Ingat, Tuhan punya waktu untuk hidup kita ini. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa untuk kita ini. Saya teringat mendadak, sebagai kawanan domba kita diutus ke tengah-tengah serigala. Serigala dengan cakarnya, dengan terkamannya, dengan suaranya. Apa yang dunia hadapi sekarang ini bagaikan ini. Suara-suara serigala yang mau menghancurkan, mencerai-beraikan. Gitu. Kita nggak punya apa-apa. Kekuatan perisai kita hanya di dalam Tuhan. Anda dengar baik-baik sekarang. Kepadanya hatiku ini, bukan otakku. Kepadanya hatiku percaya. Banyak umat Tuhan percaya Tuhan itu cuma otak. Makanya kalau untuk ibadah seringkali tapi kalau hatinya dijamah Tuhan, ini firman penuh di hatinya, selalu hidupnya untuk Tuhan. Kalau tidak ada ibadah rasanya aduh gimana. Berapa banyak umat Tuhan ibadah, iya, tapi enggak tenang, masih santai. Mereka lupa. Coba Tuhan panggil waktu itu, hidupmu di api neraka. Sudah. Jangan salahkan siapa-siapa. Sekarang kita dengar, hatiku percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan, ada beberapa hal yang akan dialami. Banyak dalam Alkitab. Saya tidak sebut semuanya, memakan waktu terlalu panjang. Ya.
Orang yang percaya kepada Tuhan, yang pertama Anda dengar baik-baik, ya, dikelilinginya dengan kasih setia Tuhan. Itu yang pertama. Mazmur 32 ayat 10. Mazmur 32 ayat 10. Bagian B, ya, 10 bagian B. Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Ya, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia Tuhan. Kalau kita percaya, kasih setia Tuhan itu menguasai hidup kita, sekeliling kita ini, atas, bawah, kanan, kiri, luar, dalam, dikelilingi, dikuasai, dinaungi. Luar biasa ya, kasih setia Tuhan. Sampai-sampai Daud juga berkata dalam Mazmurnya pasal 13 itu, aku kepada kasih setiamu aku percaya. Daud berkata, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai, hatiku bersuka cita karena keselamatan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia berbuat baik untuk aku. Jadi kasih setia Tuhan itu, Tuhan kerjakan keselamatan, Tuhan mengerjakan hal yang baik buat kita. Luar biasa itu. Saudaraku sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang percaya kepada Tuhan dilindungi, dikelilingi dengan kasih setia. Yang kedua, dilindungi, dibentengi. Wah, luar biasa. Amsal Sulaiman 29 ayat 25. Mari. Amsal Sulaiman pasal 29 ayat 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Ya. Kalau kita takut pada manusia, seringkali kita diterjerat. Ayo belajar takut akan Tuhan. Siapa yang percaya kepada Tuhan mengalami perlindungan. Ini janji yang luar biasa loh. Kita dilindungi dari keadaan sekarang ini. Sekarang siapa yang bisa melindungi Anda? Siapa? Berapa banyak manusia takut. Keluar beli ini takut. Dulu ya, mungkin sekarang juga masih ada. Coba kalau dulu seseorang dikasih berkat uang, ya dikasih uang setumpuk, wah puji Tuhan dia hitung, melengket, nggak ada air. Sekarang berbeda. Nggak ada orang hitung juga pakai lidah. Nggak ada. Takut mati.
dapat uang. Sudah gitu, cuci tangan. Dilap. Sudah lap kain, jalan-jalan lap baju. Saking takutnya. Ini kondisi manusia sekarang. Siapa yang bisa melindungi kita? Dapat uang susah, nggak ada uang susah. Yang ajaibnya uang itu, ya selalu ada sama kita, di dompet kita, di tas kita, di celana baju kita, di kamar kita, tempat tidur. Kita sadar nggak? Kita sadar nggak kalau corona ada di kamar kita? Manusia takut ini. Yang anehnya, manusia nggak takut Tuhan yang mengambil nyawa itu. Pemilik hidup ini. Kok manusia nggak takut sama dia? Ayo kita belajar. Ini yang kedua. Dikelilingi dengan kasih setia. Dilindungi dimanapun kita berada. Saya selalu berdoa ibadah kita ini Tuhan kirim malaikatnya jaga di pintu, di depan belakang semua. Singkirkan itu yang bukan dari Tuhan. Biar kita ibadah Tuhan jaga kita dengan hati damai sejahtera. Amin. Amin. Ini yang ketiga. Tuhan jaga kita dengan damai sejahteranya. Yesaya 26 ayat 3. Ayo kita buka semua. Yesaya 26. Ayat 3. Atau kita baca ayat 1 mulai. 1, 2, 3. Nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Yesaya 26. Ya, ayat 1, 2. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Ya, Tuhan sudah memasang tembok dan benteng. Luar biasa untuk kita. Luar biasa Tuhan itu. Terus, bukalah pintu-pintu gerbang. Nah, bukalah pintu-pintu gerbang. Kalau saya kaitkan dengan tabernakel itu, pintu gerbang itu untuk masuk halaman. Terus, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. oh, supaya dia dipelihara di dalamnya itu. Bangsa yang benar, umat yang benar. Ya, di halaman itu, tabernakel itu bicara yang benar. Ya. Korbannya, mulai dari 4 Injil korbannya itu benar. Haleluya. Ayat 3 sekarang. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Oh, dengan kata lain, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menjaga hati kita dengan damai sejahtera. Ini damai. Namanya damai.
nggak ada takut, nggak ada khawatir, nggak ada damai. Kita tahu kalau aku hidup karena Tuhan. Kalau Tuhan panggil kita pulang, hidup kita ada di tangan Tuhan. Semua urusan Tuhan. Hidup mati. Bukan berarti, wah kita seenak-enaknya. Tidak. Ya. Kita tetap menjaga apa yang pemerintah nyatakan ya, pakai masker, jangan suka kumpul-kumpul di luar. Kita nggak tahu, nggak kenal teman-teman kita itu dari mana mereka. Kita nggak tahu. Kita jaga, ya, jaga jarak. Ya Tuhan pelihara kita. Nah, ini yang ketiga. Kalau kita percaya Tuhan, Tuhan jaga hidup kita dengan damai sejahteranya. Luar biasa. Kalau saya bicara damai sejahtera, Anda ingat waktu Yesus bangkit dari kematiannya, dia datang kepada murid-murid. Berita pertama, damai sejahtera bagi kamu. Kali yang kedua dia hadir, damai sejahtera bagi kamu. Berita yang ketiga waktu Thomas hadir, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan nyatakan sampai 3 kali damainya ini. Bagaikan tubuh jiwa roh kita ini. Tuhan berikan damai sejahteranya. Karena kita percaya Dia. Kita lihat di mana-mana orang takut. Ibadah takut. Kalau ibadah takut. Tapi kalau kemana-mana jalan-jalan ke mall, makan-makan di luar, nggak takut. Tapi kalau untuk Tuhan takut. Nah itu anehnya. Itu ajaibnya anak Tuhan itu. Ya. Kalau jalan-jalan nggak takut. Kalau ke rumah Tuhan memuji, mendengar firman Tuhan takut. Mari saudara, ya, saya mau percepat ya. Rencana saya hari ini firman nggak terlalu panjang. Yang keempat, Mazmur 27 ayat 13. Mari cepat. Mazmur 27 ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita percaya Tuhan, ingat, kita akan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita ini. Tuhan gak pernah mengerjakan hal yang tidak baik. Kecuali kita gak setia. Sudah. Kecuali kita gak setia. Percaya itu artinya apa? Kita selalu tekun. Ini firman kita baca, kita setia ibadah mendengar firman, kita mempraktekkan firman. Percaya itu artinya kita percaya firman dan kita melakukan itu firman. Itu percaya. Jangan engkau berkata, aku percaya. Tapi gak pernah apa? Ibadah. Gak pernah berdoa. Ya doa mungkin lah. Minta itu, minta ini. Ya. Baca firman gak mau. Mau apa? Nah, mari saudara. Kalau kita percaya. Sudah 4 hal Tuhan kerjakan buat kita. Yang kelima, Amsal 28 ayat 25 bagian B.
Amsal 28 ayat 25 bagian B. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Nah, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan, bukan kekurangan. Saya baru ambil 5, masih banyak. Kita dikelilingi dengan kasih setia, kita dilindungi, kita dijaga dengan damai sejahtera. Kalau kita merasa damai di tengah-tengah badai, gelombang apapun, kita tenang. Ingat, Tuhan ada menjaga kita. Apapun yang terjadi, Tuhan kemarin ingatkan saya. Saya seolah-olah Tuhan memberi saya melihat itu. Apa yang dialami murid-murid di tengah laut gelombang, tengah malam lagi. Gelap gulita, angin. Gak bisa dilihat, tapi terasa. Goncangan kapal itu. Laut bergelora. Wah. Dari bawah, dari samping, dari atas turun. Menghantam gereja Tuhan, menghantam umat Tuhan, menghantam pribadi-pribadi Tuhan, anak-anak Tuhan. Murid-murid nggak sanggup, murid-murid saja tidak sanggup, apalagi kita. Yesus hadir di situ. Yang anehnya menghadapi itu, gak ada satu murid pun yang berteriak, Tuhan tolong, gak ada. Semua sibuk menyelamatkan nyawanya masing-masing. Tuhan hadir. Karena mereka tidak pernah waktu menghadapi ini, gak pernah menyebut nama Tuhan Yesus. Begitu Yesus hadir dikira hantu. Dia hadir. Ya jaga murid-muridnya. Jangan takut. Aku ini. Ia berfirman. Angin, gelombang, diam, tenang. Waktu Tuhan kemarin, waktu saya lagi doa, Tuhan ingat perlihatkan ini semua. Saya hanya berkata, Tuhan, hanya Engkau yang bisa menghentikan semua yang terjadi sekarang ini. Diam, tenang. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Gak ada satu pendeta hebat apapun yang bisa berkata, diam, tenang, gak bisa. Hanya Tuhan sendiri yang turun tangan. Saya melihat semua, inilah kondisi kita sekarang ini. Itu sebabnya saya bertanya, Tuhan, bagaimana hamba-Mu bersama sidang Tuhan yang Engkau katakan sangat Engkau kasihi. Berlindunglah dalam Tuhan. Ayo, hanya itu jalannya. Berlindunglah dalam Tuhan. Ayo kita baca ayatnya sama-sama. Mazmur 27. Ayo kita buka semua. Mazmur 27. Ayat 5. Ayat 5. Kita baca sama-sama ya. Ayat ini kita baca sama-sama. Wah, waktu Tuhan berikan ini, waduh, rasanya ingin menangis. Ya. 3, 2, 1. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu.
Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ini janji luar biasa. Sebab Ia satu melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Sekarang ini situasi sangat bahaya sekali. Kalau kita keluar dari rumah rasanya aduh ngeri. Ada orang lewat, kita nggak tahu. Ada apa enggak? Kita nggak tahu. Takut. Pakai masker 2 lapis, 3 lapis. Ya. Sudah itu pakai kaca helm. Suruh kaca helm pakai helm lagi. Ya. Pakai baju, pakai jaket, dibungkus semua. Semua dibungkus-bungkus rapi-rapi. Wah. Bukan itu yang memelihara, melindungi kita, bukan. Tuhan melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Dalam pondoknya. Tuhan tidak berkata, Ia melindungi kita dalam istananya, dalam pondoknya. Pondok, ya. Kalau bagi orang pondok itu sepertinya ya dari kayu, dari hal-hal yang sederhana. Tuhan menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Anda tahu ini? Saya mendadak, ini Roh Kudus ingatkan saya nih mendadak. Ya. Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Itu ada di halaman tabernakel. Kita masuk lewat 4 tiang pintu gerbang, 4 injil yang begitu ajaib itu. Kita masuk, ada pagar. Ada mesbah korban, ada korban Kristus. Di sana Tuhan melindungi kita dalam pondoknya itu. Wah, ada pagar dari kain lenan halus. Tuhan menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Itu tempat kudus. Kita disembunyikan di sana. Lewat pintu kemah. Lewat kepenuhan Roh Kudus, lewat jamahan urapan Roh Kudus, kita disembunyikan di sana. Kita dipelihara di sana. Ada meja roti sajian, ada pelita emas, ada mezbah korban, mezbah dupa emas dari doa penyembah di sana. Kita disembunyikan di sana. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, masuklah ke dalam kamarmu. Begitu engkau masuk, tutup pintu itu. Sudah tutup, kita bersembunyi di dalam. Sesaat lamanya, sampai mara bahaya itu berlalu. Ini menjadi kenyataan zaman sekarang ini. Kita bersembunyi di sana. Luar biasa itu. Yang ketiga, Tuhan mengangkat aku ke atas gunung batu. Itu di tempat Maha Kudus. Kita diangkat ke sana. Melalui pintu tirai. Jadi, dengan catatan, ayat ini kita menghadapi 3 pintu lewat. Pintu gerbang, pintu kemah, pintu tirai. Kita diangkat di sana. Menjadi apa? Menjadi milik kepunyaannya sendiri. Mempelainya. Kalau kita mempelainya, kita dilindungi. Kita dikelilingi. Kita dijagai. Kita melihat kebaikan Tuhan di sana. Kita diberi kelimpahan. Ada makanan, minuman tersedia semua yang rohani.
Luar biasa. Ajaib sekali. Saudara, saya ingin menyatakan ini sebetulnya. Tapi saya melihat waktunya. Saya ingat himbauan dari Bapak Gubernur. Boleh berkumpul tapi jangan lama-lama. Ya. Kalau kita boleh beribadah, menyanyi, memuji, mendengar firman, kita berjamaah suci, kita pulang dengan hati damai sejahtera. Nanti Kamis kita datang lagi, kita begini, bersyukur. Tuhan yang mengerjakan semua bagi kita. Amin. Haleluya. Saya tidak mau perpanjang. Ya, nanti saya akan Anda berdoa biar Tuhan bukakan lebih lanjut lagi. Haleluya. Mari musik. Engkaulah perisaiku. Mari kita bangkit berdiri. Pelayan perjamuan suci, siapkan diri. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, engkaulah perisaiku. Amin, haleluya. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara, Tuhan izinkan kita hidup di tengah-tengah suasana sekarang ini. Tuhan izinkan kita hidup untuk melihat apa-apa yang sudah terjadi di kanan kiri depan belakang kita ini. Daud menulis dalam Mazmur, di sebelah kanan 1.000 orang roboh, di sebelah kiri 10.000 yang gugur mati. Tetapi aku, Daud berkata, aku tetap berdiri, mataku melihat
Apa yang terjadi semuanya ini? Karena Tuhan, oh haleluya, kita juga berkata, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Haleluya. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai. Amin. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku akan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku akan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku akan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ya, kita akan tetap berdiri di tengah situasi kondisi sekarang ini. Jangan ada umat Tuhan yang lemah. Jangan ada umat Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Tuhan berikan kita kekuatan. Tuhan berikan kita perisai untuk kita tetap bertahan dengan kondisi dunia sekarang ini. Haleluya. Apa yang engkau alami sedang Tuhan? Apa yang engkau alami umat Tuhan? Percayalah kepada Tuhan. Tuhan mengulurkan kedua tangannya bagaikan sayap untuk melindungi, memelihara anak-anaknya yang ada di dunia sekarang ini. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Siapa yang percaya, angkatkan tanganmu. Haleluya, haleluya. Bukan berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya.
orang muda. Semua orang muda. Ya, orang muda. Ayo berdiri di tengah-tengah badai. Haleluya. Ya Tuhan. Orang muda, ayo bertahan sampai apapun yang terjadi. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, orang-orang muda, ku kan berdiri. Ya, ku kan berdiri. Amin. Haleluya. 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 Ya. Sekarang nikah. Ku kan berdiri di tengah badai. Mari nikah. Kita harus tetap berdiri di tengah badai pandemi ini. Haleluya. Haleluya. Ya. Sekali lagi, ku kan berdiri di tengah badai. Kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan ke Yesus. Semua bukan berdiri. Mari kita semua angkat kedua tanganmu. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Musik lembut. Haleluya. Saudara, siapa yang merasa sudah meninggalkan Tuhan terlalu lama? Tuhan mengasihi engkau. Kembalilah. Tuhan tidak ingin engkau binasa di luar dari rencananya. Kembalilah. Ia mengasihi engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami semua. Yang lama, yang baru, yang setia dan yang kurang setia. Tuhan mengasihi kita semua. Dia tidak ingin seorang pun jauh dari hidupnya. Dia ingin memelihara, melindungi kita. Dia ingin menyembunyikan kita dalam pondok kemahnya, menghadapi gelombang badai akhir zaman ini. Dia ingin kita hidup bagi Tuhan. Kita bisa menyembah, memuji Dia. Itu rencana hatinya buat kita.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berilah kami kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Seberapa banyak yang Engkau kirimkan milik kepunyaan-Mu sendiri hadir sidang Tuhan imam-imam. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Mereka ini milik-Mu sendiri. Hamba-Mu bersama keluarga juga milik-Mu sendiri. Kelilingi kami dengan kasih setia-Mu. Lindungi kami. Jaga kami dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Banyak janji-janji yang Engkau nyatakan kepada kami. Karena kami percaya akan firman. Engkau tidak pernah berdusta. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami. Kuduskan hati kami. Layakkan kami untuk mengambil korban tubuh dan darah-Mu. Apa yang Engkau kerjakan begitu nyata, sempurna, ajaib buat kami. Inilah kekuatan kami. Tubuh dan darah-Mu yang akan kami nikmati. Terima kasih Tuhan, berkati tubuh dan darah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati ke atasnya menjadi makanan, minuman yang sesungguhnya untuk kami. Pakai pelayan-pelayan perjamuan suci. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Engkaulah perisai. Bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari saudara, kita semua bangkit berdiri. Angkatkan tubuh Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Taruh cawan Tuhan dekat dada kita. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Amin. Yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Angkatkan cawan Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya.
Mari kita minum bersama-sama dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Haleluya, kita angkatkan kedua tangan kita. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah, lindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang semua zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, dengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Haleluya, haleluya. Ya Rama Yasa, ya Rama Yasa, Rama Yasa, ya Rama, ya Siapa di antara imam-imam laki-laki yang mau berdoa? Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Mari saudara. Ya Rabba, ya Rabba Yasa, ya Rabba Yasa, ya Rabba Yasa, ya Rabba Yasa, ya berseru dan menangis sambil bawa kaki Tuhan. Berserulah, berserulah. Ya Ya Rabba ya Rabba kembangkanlah sayapmu Tuhan, kembangkanlah sayapmu Tuhan. Kami mau masuk di dalamnya Tuhan, karena Engkau melindungi kami, Engkau
Engkau melindungi kami sebagai suami. Engkau melindungi kami sebagai istri. Dan Engkau melindungi anak-anak kami dari badai COVID ini Tuhan. Dari badai kebinasan ini Tuhan. Dari badai kehancuran Tuhan. Dari badai kebinasan Tuhan. Kami mau lari di bawah kipas sayap-Mu Tuhan. Sehingga terjadilah perlindungan damai sejahtera. Ada kedamaian di bawah kipas sayap-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan, curahkanlah api Roh-Mu Tuhan untuk membakar tiap-tiap pribadi Tuhan. Singkirkanlah yang kotor-kotor itu Tuhan. Engkau akan terjadi satu pemisahan jika api dicurahkan. Tuhan, murnikanlah kehidupan kami. Murnikanlah nikah kami Tuhan. Murnikanlah anak-anak kami. Sehingga boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga boleh terjadi satu perlindungan. Karena Engkau membedakan Tuhan. Mana yang terpanggil dan dipilih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena Tuhan firman-Mu harus genap. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih Tuhan. Biarlah kami itu salah satunya, termasuk orang pilihan di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Atas pribadi-Mu, atas kehadiran-Mu. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh semakin mengerti. Biarlah kami boleh selalu merasakan rawatan tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami tidak mampu melangkah satu langkah pun di dunia ini tanpa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Pakailah hamba-Mu Tuhan. Lebih hari lebih dibukakan rahasia firman-Mu. Biarlah semakin hari semakin boleh firman dan pribadi-Mu ditampilkan Tuhan. Biarlah setiap lutut mulut mengaku Tuhan. Boleh berlutut dan mulut mengaku bahwa Engkaulah Allah satu-satunya yang sanggup menolong dan menyelamatkan. Berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan berita firman ini Tuhan. Berkatilah nikah dan wanitanya. Cukupilah apa yang dia butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus. Berteruskan semua apa yang kami sudah dengar nikmati dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan yang mengatur hidup. Saudara, ibadah kita hari Kamis tanggal 1, ibadah doa penyembahan setengah 6 plus perjamuan suci. Ya. Dan hari Minggu tanggal 4 di Pontianak ini ibadah umum jam 9 pagi plus perjamuan suci. Di Segedung untuk sementara ini kita masih tiadakan ya. Sampai kondisi ini sudah memungkinkan ya. Saya memikirkan sidang Tuhan. Biar Tuhan berkemurahan buat kita semuanya. Haleluya. Mari kita diberi kesempatan memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Manusia tak dapat menyelami perbuatan Tuhan dari awal hingga akhir.
perbuatan Tuhan dari awal hingga akhir. Namun Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya. Manusia tak dapat menyelami perbuatan Tuhan dari awal hingga akhir. Namun Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya. Tuhan yang mengatur hidupku sesuai dengan rencananya. Ya Yesus, mempelai pria yang baik, Dia kepala di dalam hidupku. Tuhan yang mengatur hidupku sesuai dengan rencananya. Ya Yesus, mempelai pria yang baik, Dia kepala di dalam hidupku. Mari saudara, ini ada persembahan ketiga untuk dana sosial. Anda hati tergerak, mari Anda maju, Anda beri yang terbaik, ya. Manusia mengatur hidupku sesuai dengan rencananya. Mempelai pria yang baik, Dia kepala di dalam hidupku. Saudara, saya undang kita semua hari Minggu, ya, kita hadir. Jangan ada yang tidak hadir untuk mendengar lanjutan ini firman. Saya bersyukur saya dapatkan firman ini waktu saya sedang menyembah. Roh Kudus ingatkan saya ini firman. Anda berdoa, biar Tuhan buka lebih lanjut lagi. Hidup kita terlindung di dalam ini firman. Ya. Kita nggak bisa apa-apa untuk hidup sekarang ini. Semua sukar sulit. Untuk mencari firman saja sulit. Banyak gereja saya dengar tutup 2 minggu, tidak ibadah kena kondisi ini. Kita boleh tetap berjalan. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Ya. Mari Anda hari Minggu, hari Kamis nanti Anda juga hadir. Kita belajar menyembah Dia. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan yang mengatur hidupku sesuai dengan rencananya. Ya Yesus, mempelai pria yang baik, Dia kepala di dalam hidupku. Inilah hidup kami.
hamba bersama keluarga semua melayani Engkau, juga seluruh sidang Tuhan yang hadir saat ini, yang tidak hadir, yang ada di sekitar kota Pontianak, yang ada di luar kota Pontianak, Purun Segedung. Hamba serahkan semua ke dalam tangan. Para janda, duda, mereka yang sudah berusia lanjut, semua hamba taruhkan dalam tangan. Biar Engkau sendiri yang menggenggam hidup kami. Biar Engkau sendiri yang melukiskan hidup kami semua di telapak tangan-Mu. Biar Engkau sendiri yang menuntun kami. Engkau sendiri yang menyertai memelihara kami. Engkau sendiri yang melindungi kami. Hidup kami, masa depan kami, nikah, buah nikah, keluarga, ke depan Engkau yang mengaturnya buat kami. Sebab kami tahu janji firman-Mu, ya dan amin buat kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau yang meletakkan langit dan dasar bumi. Hidup kami sudah Engkau letakkan. Hidup kami ke depan sudah Engkau atur sedemikian. Terima kasih Tuhan. Hamba hanya berdoa, singkirkan kuasa-kuasa roh-roh jahat yang selalu mengganggu kehidupan kami umat-Mu. Balasan penyakit virus corona, varian baru, apapun namanya, singkirkan dari seluruh kehidupan sidang yang Engkau kasih. Dalam nama Yesus, darah Yesus menghancurkannya. Biar kami boleh tetap sehat, hidup kami beribadah, kami melayani. Hidup kami, apapun yang kami perbuat, Tuhan yang mengatur segala-galanya buat kami. Engkau sendiri yang menyediakan segala apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Nikah, buah nikah, keluarga, usaha, pekerjaan apapun, Tuhan sendiri yang memberkati kami semuanya. Di tengah-tengah dunia yang sedang goncang ini, sukar sulit, tapi kami, umat yang Engkau kasihi, milik kepunyaan-Mu sendiri, terpelihara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tangan-tangan umat-Mu yang sudah mengambil bagian persembahan untuk kas gereja, untuk pekerjaan Tuhan, untuk dana sosial, Tuhan berkati kembali semuanya. Haleluya. Umat-Mu yang senantiasa mengembalikan 1/10 milik Tuhan, Tuhan berkati kembali semuanya. Terima kasih Tuhan. Kirim malaikat-Mu, jaga, lindungi, sertai pelihara perjalanan pulang umat-Mu. Di Pontianak, di luar kota Pontianak, Purun Segedung, kuasai kendaraan kami, singkirkan mara bahaya maut, darah Yesus menghancurkannya. Tibakan di rumah tanpa kurang suatu apapun. Rumah yang kami tinggalkan, Engkau sendiri yang sudah memeliharakan semuanya. Terima kasih. Berkati ibadah hari Kamis dan berkati ibadah hari Minggu. Haleluya. Juga sekolah Minggu, hari Sabtu di Segedung, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.